Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kenalkan, nama saya Yodi Wijaya Wiono dari SMI 2B. Kembali lagi di pertemuan ke-13. Kali ini saya akan membahas tentang form processing dan form validation. Merupakan salah satu fitur terpenting di web, sekaligus paling kompleks karena melibatkan banyak hal, mulai dari perancangan form, desain tampilan, proses penerimaan data, validasi inputan form, hingga menyimpan data hasil form ke dalam database. Laravel sudah menyiapkan berbagai komponen untuk memudahkan kita dalam mengelola form. Saya akan mulai dari installer baru Laravel 8. Kita bisa menghapus folder isi Laravel 01 atau menginstal Laravel ke folder lain, misalnya Laravel 02. Kita buka cmd terlebih dahulu seperti gambar berikut. Ketikkan komposer, create project, strip prevar, strip disk, spasi Laravel, slash Laravel, spasi nama Laravelnya, Laravel 01. Ya sudah, kita tunggu prosesnya pembuatan Laravelnya hingga selesai. Untuk menunggunya, kita cek jika sudah selesai pada directory sampp @docs, terus Laravel, nama Laravel yang sudah kita buat, Laravel 01 /public/css. Kita tambahkan bootstrap .min.css karena kita akan memakai sedikit kode bootstrap pada pembuatan form. Dulunya Laravel memiliki sebuah fitur form builder, yakni kode khusus untuk menggenerate form. Namun sejak versi 5, form builder berstatus deprecated dan sudah dihapus dari core Laravel. Komponen form builder saat ini dipisah dan dikelola oleh komunitas yang bernama Laravel Collective. Namun karena sudah tidak menjadi bawaan Laravel, kita bisa memakai kode HTML biasa untuk membuat form. Untuk memulai prakteknya, kita buat controller baru bernama mahasiswa controller dan mengetikkan perintah php artisan make doang controller mahasiswa controller. Jika sudah, akan muncul tulisan controller created successful. Lalu kita cek di direktorinya, di C, terus xmpp, @docs, nama Laravel 01, lalu pp/http/controllers. Nah, ini akan muncul mahasiswa controller.php-nya yang telah kita buat. Lalu pada root.php kita buat mahasiswa controller class, terus kita beri nama index. Pada file mahasiswa controller.php-nya kita menggunakan function index return view agar kembali ke tampilan form pendaftaran. Lalu kita ketikkan HTML-nya, form registrasinya, judul dari
halaman HTML-nya. Lalu kita buat kelasnya tabel. Di sini saya memakai beberapa kelas CSS bawaan Bootstrap agar tampilan form lebih menarik. Ada beberapa hal yang perlu kita bahas. Pertama, di baris 18 terdapat tag form dengan atribut action URL /process form. Ini berarti ketika disubmit, nilai form akan dikirim ke alamat localhost 8000 /process form. Route untuk URL ini kita tulis sesaat lagi. Selain itu, terdapat atribut method get, sehingga nilai form akan dikirim menggunakan get request. 3 inputan form paling atas merupakan text box untuk name, nama lengkap, dan email. Ketiganya menggunakan atribut name sama dengan name sama dengan nama, dan name sama dengan email. Atribut name inilah yang nantinya menjadi nama variabel untuk mengakses nilai form. Lalu inputan form keempat berupa radio button untuk jenis kelamin. Di sini saya memakai atribut name sama dengan jenis underscore kelamin. Selain itu terdapat atribut value sama dengan L untuk pilihan laki-laki dan value sama dengan P untuk pilihan perempuannya. Jika salah satu radio button ini dipilih, nilai yang akan terkirim merupakan salah satu dari L atau P. Inputan form kelima adalah sebuah drop-down saat memilih jurusan. Atribut yang dipakai adalah nama jurusan, nilai yang dipilih berada di dalam tag option dengan atribut value yang sesuai dengan pilihan jurusan. Inputan form ke-6 berupa sebuah teks area. Untuk menginput alamat, atribut yang dipakai adalah name sama dengan alamat. Dan terakhir terdapat sebuah tombol daftar untuk proses submit sebagai penutup form. Jika semua inputan form ini diisi, kita memiliki 6 inputan yang tersimpan ke dalam atribut name sebagai berikut. Name, nama, email, jenis, underscore kelamin, jurusan, alamat. Atribut name inilah yang nantinya menjadi kunci pada saat pemrosesan nilai form. Yang keempat ada request object. Ada request object. Di dalam tag form saya menulis atribut action URL process form. Agar menilai form ketika tombol submit ditekan, mari kita coba. Silakan input data sembarang ke dalam form lalu klik tombol submit. Nah, akan muncul halaman 404 karena root untuk alamat /process form belum tersedia. Namun perhatikan bagian URL. Terdapat tambahan yang kelima ada post request dan CRFS token. Untuk form yang mengirim data dengan tujuan diinput ke dalam database atau memiliki data sensitif seperti password, sebaiknya memakai metode post. Untuk mengubah form pendaftaran agar diproses dengan metode post, kita perlu modifikasi beberapa baris kode program. Pertama, nilai atribut method dari tag form yang ada di dalam form pendaftaran .php harus diubah menjadi post.
dengan mengetikkan form action kurung awal 2 kali URL terus kurung size proses from method post. Karena sekarang form disubmit dengan post request, maka untuk root juga harus dimodifikasi dari root get menjadi root post. Dalam kode ini kita juga perkenalan dengan metode baru dari root, yakni root post. Ini adalah static method khusus untuk memproses post request, yakni proses pengiriman form yang menggunakan metode post. Lalu pada validasi form dari request object ini, proses pemeriksaan inputan form agar sesuai dengan data yang kita inginkan. Misalnya NIM harus terdiri dari 8 digit, nama tidak boleh kosong, alamat email harus sesuai dengan format sebuah email, dan seterusnya. Syarat untuk proses validasi ini sangat beragam. Dari yang sederhana seperti contoh di atas sampai yang rumit seperti pemeriksaan apakah nomor NIM yang sama sudah ada di database atau belum. Tentunya Laravel sudah menyediakan sebagai dasar metode validasi ini. Proses validasi di Laravel juga bisa dilakukan dengan banyak cara. Salah satu yang paling mudah adalah memanggil metode validate dari request object. Berikut modifikasi metode proses form dengan tambahan proses validasi. Sekarang input ulang form dengan data yang salah, yang tidak memenuhi syarat validasi, atau bisa juga tanpa mengisi inputan apapun. Langsung saja klik tombol daftar. Hasilnya halaman form seolah-olah refresh, tidak ada hasil inputan yang tampil dan juga tidak ada error. Apa yang terjadi? Laravel secara otomatis akan meredirect kembali ke halaman asal form beserta pesan error. Namun pesan error ini tidak tampil karena harus diakses terlebih dahulu. Mengakses pesan error. Pesan error ini disimpan dalam instance dari kelas illuminate/support/messageback yang bisa diakses dari dalam view menggunakan variabel $errors. Artinya, untuk bisa menampilkan pesan error dari dalam view, kita harus akses variabel $errors ini. Yang pertama, buka kembali file form pendaftaran .php, lalu tambah kode berikut. Terdapat 3 baris program yang sebenarnya hanya berisi satu perintah atau proses dan $error. Save file ini, lalu buka kembali halaman root yang berisi form pendaftaran. Di bagian paling atas akan terlihat hasil tampilan DOM. Namun saat ini belum berisi hasil apapun karena form belum disubmit. Dengan kondisi inputan kosong, langsung saja klik tombol daftar.